Ah, sudah selesai. Mora, terima kasih kalau Iza masih bersama Kak Irfan di sini ya. Oke, ucapkan salam Mora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Mora peserta pertama kita. Kalau Iza di sini Iza. Bi, di sini Bi. Boleh tepuk tangan untuk abinya Iza. Alhamdulillah. Kalau Iza ini kalau tidak salah sangat sering mengikuti beberapa kompetisi ya. Ya benar. Di daerah nasional maupun internasional. Ya, Alhamdulillah. Kalau internasional kemana saja? Qatar sama Ke Qatar dan juga Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Coba kebetulan dari Abu Dhabi itu ke Dubai juga. Oh gitu. Iya. Tapi lombanya di Di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Iya. Lomba apa Bi di sana Bi? Di Abu Dhabi itu masih tartil Quran. Tartil Jadi Quran. membaca Al-Quran dengan tartil. Iya, iya. Iya. Itu bisa dapat linknya ke sana terus dikirim ke sana tuh. Lewat media sosial. Oh ya. Tapi pertama itu di link dikasih oleh teman. Jadi kami daftar lewat link itu, diminta kirimkan video. Jadi pada saat itu yang mendaftar itu sekitar 5.000-an orang 5.000 dari Iya. Indonesia. dari seluruh dunia. Oh seluruh dunia, keren di Internasional. Indonesia aja. Oke. Terus Terus termasuk Iza alhamdulillah yang terpilih menjadi finalis. dikirim ke sana. Iya, Biaya sendiri atau disediakan? tiketnya disediakan. Mhm. Nah, cuman pada saat waktu di Abu Dhabi, Mhm. waktu ke Abu Dhabi itu kita miskomunikasi dengan orang di sana. Mhm. Jadi tiketnya cuma dibelikan dari Jakarta ke Jakarta Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nah, seharusnya kan Sementara dari Ternate. Abi di Di Ternate. Ternate waktu itu. Nah, berarti harus menyediakan tiket sendiri dari Ternate ke Jakarta. Iya benar, Paspor belum punya saat itu. belum punya. Yaitu perjalanan ke luar negeri pertama kali. Iya alhamdulillah. Akhirnya bikin paspor. Bikin paspor, betul. Biaya sendiri itu. Dia sendiri. Karena kebetulan kami juga berangkat pada saat itu pada bulan Ramadan. Jadi kami merasakan benar-benar keajaiban dan keberkahan Al-Quran dan keberkahan bulan Ramadan. Kami baru ditimpa musibah. Adik Iza yang keempat meninggal dunia Innalillahi. Di bulan itu di bulan itu sebelum bulan Ramadan. usia Jadi, berapa? Usia 3 bulan. Oke. Jadi memang pada saat itu kami masih berduka dan ada agak sedikit terhimpit istilahnya. Jadi Iya, iya. Secara ekonomi secara ekonomi. Jadi tanggal 10 April bulan Ramadan itu kami diminta buatkan paspor. Jadi buat paspor dengan tidak memberitahukan kapan berangkat. akhirnya paspor sudah di tangan. Paspor sudah di Visa tangan. sudah diberikan. Visa belum. Jadi pengurusannya nanti pada saat sahur kami dikasih tahu bahwa berangkat tanggal 11-nya. Ya Allah, besoknya. Dikasih visa sekaligus tiket dari Jakarta ke Abu Dhabi. Sementara posisi di Tidore, di Ternate. di Ternate. Iya. Dengan tidak ada uang sama sekali ke Ivan. Terus apa yang dilakukan? Jadi pada saat itu menjelang sahur saya kebingungan. Harus dapat uang dari mana untuk tiket berangkat pagi itu di tanggal 11. Nah, ketika dalam saat kebingungan saya coba mengadu, menyampaikan permasalahan kami ke tetangga yang kebetulan kami sering sapa beliau dengan Tete Abah. Bahasa di sana Tete Abah itu panggilan akrab untuk beliau yang sudah kami anggap sebagai orang tua. Oke. Jadi pada saat sholat subuh kebetulan bertemu di masjid. Saya sampaikan hari ini harus ke Jakarta. Hari ini harus ke Jakarta. Tapi nggak ada uangnya. Nggak ada uang. Terus? Nah, di saat yang bersamaan istri juga telepon kerabat, telepon teman-teman. Nah, terus setelah salam kebetulan beliau yang jadwal imam tapi tidak menjadi imam. Beliau karena sudah tahu apa yang saya sampaikan tadi. Nah, pada saat salam langsung turun keluar dari masjid untuk mencari solusi. Nah, jadi pada saat itu beliau telepon ke relasi, ke orang-orang yang beliau kenal, katanya pagi itu hanya ada 2 penerbangan dan ternyata ketika dicek semuanya sudah full, seatnya sudah habis. Kan dadakan juga ya? Dadakan, benar. Terus? Karena pada saat itu kan dekat-dekat Idul Fitri, mudik dan sebagainya sehingga semua seatnya habis. Dan harga mahal biasanya? Harga mahal biasanya. Terus akhirnya? Akhirnya beliau putuskan begini saja, kita ke bandara. Jadi semua koper dibawa semua ke bandara. Dan kami, saya dan istri hanya bermodalkan tawakal kepada Allah. Karena tidak ada uang sama sekali. Sampai ke airport? Iya benar. Sebelum bandara kami dalam perjalanan itu terus nelpon. Cari
kerabat, cari keluarga yang bisa, dan semuanya tidak bisa. Dalam perjalanan itu yang terdengar dari telinga saya yang diucapkan oleh Tete Aba tadi, Allahumma yassir wa la tu'assir. Hanya itu yang diucapkan beliau, dan saya pun mengikuti dalam hati. Allahumma yassir wa la tu'assir, dengan modal tawakal tadi. Nah, ternyata pada saat di bandara itu istri mendapat transferan uang 10 juta dari teman, Allahu yarham, beliau sudah meninggal dunia. Tapi kita belum tahu karena tadi katanya seat sudah habis. Dan ternyata ketika kita coba konfirmasi ke loket-loket tiket, pas di situ ada 2 tiket yang kosong. Ya, Ternyata ada 2 yang cancel penerbangan, dan di kelas bisnis ke Ivan. lebih mahal lagi. Lebih tuh. mahal lagi. Berapa? Jadi waktu itu saya tanya sekitar 14 jutaan kurang lebih. Kurang. Ya, Nggak jadi terbang? nggak jadi ke Ivan. Gimana Itu yang ceritanya? saya anggap keajaiban Al-Quran, keajaiban keberkahan bulan Ramadan yang kami rasakan pada saat itu. Jadi pada saat yang bersamaan kebetulan ada salah satu pengusaha yang kebetulan beliau umrah bersama keluarga sekitar 20-an orang. Lalu beliau melihat kami dalam keadaan susah, apa yang terjadi beliau tanya gitu. Jadi tanpa ragu beliau tambah yang sisanya 18 juta itu. Masya Allah. Dan itu saya anggap keberkahan Al-Quran, keberkahan bulan Ramadan. Beliau mengambil sendiri. Ia mengambil sendiri dari tas istrinya. Langsung terbang lah. Langsung terbang, alhamdulillah. Juara berapa sana? Juara 3. Juara 3 tingkat dunia akhirnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini di posisi sangat sulit, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Iya benar, Evan. Itu kami buktikan sendiri, kami rasakan luar biasa. Bi, yang tadi sepanjang jalan cuma menyebutkan Allahumma yassir wa la tu'assir. Terus menerus. Dan Allah memberikan jalan. Hidup adalah tawakal. Ini mirip Irfan dengan kondisi bayi dalam rahim ibu. Dia tanpa lapangan kerja, tanpa bekal, langsung brojol aja ke Irfan. Ternyata hidup kita semua ini. Nah, seharusnya seperti ini kita hidup. Artinya bahwa kita harus yakin bahwa kalau aku dalam kebenaran, aku dalam kebaikan, ya aku yakin pasti Allah akan membantu gitu. Itu menunjukkan istilah kata orang zaman sekarang, Allah tidak tidur. Allah memberikan jalan pada orang-orang yang selalu berusaha. Doa saja tidak cukup ya Bia. Iya, Harus tetap berikhtiar. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang berdoa dan berikhtiar. benar. Selalu ada jalannya. Terima kasih Abi ceritanya. Abinya Iza juga terima kasih. Masya Allah, mudah-mudahan membuat kita lebih percaya diri lagi. Ada Allah bersama kita. Kita akan sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran.